Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tanpa mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga pada umat-umatnya yang istiqomah di jalan dan kiamat. Alhamdulillah jamaah semuanya, pada pagi hari ini kita masih bisa kembali kajian berjumpa. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak kita Ustaz Muhammad Isra, dan insya Allah nanti pada pagi hari ini akan memberikan ilmunya kepada kita, akan membagi ilmunya kepada kita. Yang itu yang di luar mau kajian, monggo silakan masuk, karena kajian mau sudah dimulai ya. Baik, ibu semuanya kabarnya gimana? Baik semua ya? Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Di pagi hari ini yang cuacanya segar ini, kita masih tetap semangat ya untuk ilmu ya. Alhamdulillah. Baik, tidak lama-lama lagi, mari kita dengarkan, mari kita ikuti apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Isra. Itu yang di belakang bisa maju tuh barisannya tuh. Baik, pada Ustaz Muhammad Isra, waktu dan teman persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang, kita masih diberi bisa untuk bernafas. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hidup, yang tadi malam kita ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun subuh ya, bangun subuh atau sebelum subuh kita bisa bangun, bisa hidup kembali. Coba kalau seandainya kita ini tidur tadi malam jam 9, jam 10 bablas nggak bangun, itu meninggal dunia. Alhamdulillah pagi hari sebelum subuh kita ini sudah dibangunkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Jadi kesempatan Bu, kita ini diberi hidup ya, dihidupkan kembali oleh Allah sejak tadi pagi sampai hari ini, itu beri kesempatan bahwa kita ini untuk bersyukur.
diberi kesempatan kita ini untuk beribadah, diberi kesempatan kita ini untuk berbanyak istighfar, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, untuk beramal dan segala semuanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kembali. Nah, maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah, maka kita ini senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kesempatan kita untuk beribadah padanya. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi kita, junjungan kita, ya. Beliaulah yang mengajarkan umatnya dari kegelapan menuju terang benaran, yang berdakwah pada zaman dahulu sehingga sukses. Alhamdulillah kita yang hidup sekian ribu tahun, ya, sekian 1.500 tahun sampai sekarang, kira-kira segitu, kita masih bisa merasakan dakwahnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengaji kitab yang namanya Mizanul Muslim. Mizan itu timbangan, ya, timbangannya seorang muslim itu apa, ya, barometernya itu apa. Apakah kita ini sudah sesuai namanya orang muslim, muslimah, itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, itu apakah sudah apa belum? Nah, di sini kita akan mengkaji bersama-sama. Namun di sini tidak dari awal, kami cuplikan saja dari beberapa, ya. Yang pertama adalah mengenai tentang tauhid. Ibu-ibu mungkin sudah pernah dengar, ya, bapak-bapak juga pernah mendengar apa itu tauhid. Tauhid itu asal kata dari wahidun, wahada yuwahidu, tauhid, satu, ya. Jadi tauhid itu asalnya asal kata dari wahada yuwahidu, yang artinya adalah menyatukan, menganggap sesuatu sebagai satu, ya. Allah itu kan satu, ya. Jadi menganggap sesuatu itu satu, atau esa, mengesakan, menganggap esa. Jadi Allah itu Maha Esa. Jadi Allah itu adalah satu. Nah, adapun secara istilah akidah adalah mengesakan Allah, meyakini keesaan Allah dalam rububiyahnya, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaannya. Nah, jadi kita bertauhid itu punya keyakinan harus ada dalam diri kita ini mengesakan Allah, menganggap Allah itu satu, ya, menyatukan satu, ya, satu. Percaya hanya kepada Allah saja, nggak ada yang lain, tuh maksudnya begitu. Kalau kita ini sudah bertauhid, berarti kita ini harus menganggap bahwa Allah itu satu. Tauhid itu macam-macam. Di antaranya di sini adalah rububiyah. Apa rububiyah itu? Rububiyah itu adalah Rabb, pemelihara. Jadi kita meyakini kalau kita ini bertauhid, meyakini bahwa pemelihara seluruh alam ini adalah Allah. Oh, bukan setan, bukan jin, bukan, ya, fenomena alam, bukan, terjadi begitu saja, enggak. Kalau orang yang bertauhid mengakui bahwa semua pemelihara ini, semua yang memelihara ini adalah Allah, ya, Allah. Ada gunung meletus, itu Allah yang berkehendak. Ada tanah longsor, itu adalah Allah yang berkehendak. Bukan fenomena alam, oh kejadian biasa saja itu, karena alam begitu, enggak. Ada yang kerjakan, yaitu Rabb. Karena Allah adalah pemelihara. Kemudian yang berikutnya, Rabb bisa diartikan pemilik atau raja. Allah adalah pemilik segala macam yang ada di dunia ini. Itu Rabb, ya. Jadi kalau kita ini bertauhid, yaitu meyakini bahwa Allah itu adalah sang pemilik, Allah itu adalah sang raja. Kemudian yang berikutnya, kalau orang yang bertauhid mengakui bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq apa Al-Khaliq? Pencipta. Jadi semua alam segala macam itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala.
Allah itu mempunyai sifat yaitu nama Al-Khaliq, yaitu pencipta alam semuanya. Yang menciptakan langit dan gunung, yang menciptakan bumi, yang menciptakan kita ini adalah Allah, bukan yang lainnya. Ini. Kalau petani itu menanam itu ya cuma menanam saja. Dia cuma ngasih air saja. Ya. Bisa mati karena bisa mati, bisa hidup. Yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah itu sang pemberi rizki, Ar-Razzaq. Ya, Allah itu adalah sang pemberi rizki. Jadi kita meyakini kalau kita ini bertauhid, itu meyakini bahwa Allah adalah sang pemberi rizki, Ar-Razzaq. Dah yakin itu, kita harus yakin bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Wah, rezeki saya sedikit ya, rezeki saya banyak ya, itu adalah kehendak Allah. Ada orang yang kerja rezekinya banyak, ada yang orang yang kerja rezekinya sedikit. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Allah yang menghidupkan kita, maka Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Rezeki itu sudah final, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sejak zaman dahulu. Takdir manusia itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyahlukas samawati wal ard bi khamsina sana. Allah itu mencatat takdir makhluk-makhluknya, ya, dicatat takdirnya. Ini suaminya ini, anaknya ini rezekinya sekian, ini nanti meninggal tahun sekian, ini hari ini taklim di sini, besok taklim di sana, besok makan ini. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaratnya kapan Allah Subhanahu wa taala mencatat? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit. Jadi lebih duluan takdir itu ditulis. Jadi sekarang kita cuma ngikuti takdir saja, termasuk rezeki. Rezeki yang ada pada kita. Kita sehat, kita kuat, kita sakit, kita kena musibah, kita dapat rezeki, kita punya sepeda motor, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya suami, punya anak. Itu sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakininya. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia kadang-kadang berbeda. Keyakinannya itu salah. Biar rezekinya banyak, kalau orang jualan itu ya pakai japa-japi. Nah, itu tidak boleh yang kayak gitu. Ya, biar rame dikasih ini, biar rame datang ke perdukunan, ya. Ya itu sudah tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang muslim ataupun muslimah yang bertauhid yang bagus, maka dia itu harus mengesahkan Allah, menganggap Allah itu satu, Allah yang berkehendak semuanya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan. Itu. Jadi Allah itu yang menghidupkan kita ini adalah Allah, yang mematikan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, para rasul pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, itu juga sama, berdakwah kepada umat. Agamanya sama. Musa ya Islam, Isa ya Islam, ya, mentauhidkan Allah. Nabi Nuh ya Islam, mentauhidkan Allah, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, yaitu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Idris, Lut, ya, semuanya itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah, yang mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Nuh, kamu ini berdakwah kepada umat, diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tapi Nabi Nuh berkata, ya Allah, saya sudah berdakwah pagi dan siang, sore terus, tetapi pengikutnya sedikit. Ya, tidak apa-apa. Wahai Nabi Nuh, kamu besok ya membikin kapal. Karena nanti akan hujan, akan ada banjir yang sangat besar sekali. Kapal itu bikinnya dari apa? Dari kayu. Mana kayunya? Yaitu nanam kayu dulu. Ya, nanam pohon dulu, ditanam. Sudah besar sekian puluh tahun. Karena usianya zaman dulu itu ribuan tahun, ratusan sampai ribuan. Ya, Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, itu berdakwahnya. Ya, kalau Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad hanya cuma usia 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau Nabi Muhammad usianya 63. Ya, kalau kita ini sudah 63 lebih, yaitu bonus. Jadi umatnya Nabi Muhammad sekitar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih ya ada, tidak semua banyak. Tapi kalau umat-umat zaman dahulu usianya panjang-panjang sampai ribuan. Ini. Nah, Nabi Nuh disuruh bikin kapal. Bikin kapal di mana? Di gunung. Bikin kapal itu di gunung. Masyarakatnya yang tidak beriman pada mengecek. Nuh, kami itu yo gila edan. Wong bikin kapal kok neng gunung, bikin kapal yo neng pinggir laut. Engko nek wis dadi langsung didorong ke laut. Gitu. Ya kalau di sana sayung di pinggir laut mungkin jenengan biasa melihat. Ini di tengah di gunung itu. Dia cek sama masyarakatnya. Ya, sama kaumnya yang tidak beriman itu. Bikin gunung, ya bikin laut, ya bikin kapal di gunung. Wah, gila, Nuh ini gila. Tetapi Nuh masih tetap berjalan karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah jadi kapalnya, tetap Nabi Nuh itu berdakwah. Ya, Nabi Nuh itu berdakwah. Nanti kalian semuanya akan kena hujan yang begitu lebat. Nanti akan ada banjir yang sangat bandang dan bisa menghanyutkan kalian semuanya. Tidak mungkin, mana ada bisa hujan. Gitu. Tidak hujan lama sekali tidak hujan. Akhirnya apa? Orang-orang kafir tadi ini pada menggunakan kapalnya Nabi Nuh untuk toilet. Kan menghina sekali ya. Kapal yang sudah dibikin sekian lamanya, tahu-tahu mereka orang-orang kafir ini pada buang tinjanya di situ, bikin toilet. Wah, kalau orang kampung mau buang ke situ, sehingga penuh. Tapi suatu ketika ada orang kampung yang sakit gudik, sakit gatal-gatal. Buang air di situ, jatuh, kotor semua. Dibersihkan, akhirnya kotorannya, sakitnya jadi hilang. Oh, saya buang air besar di sana, saya jatuh, padahal saya sakit koreng, sakit kudis, ternyata pada hilang saya penyakitnya. Akhirnya orang-orang kampung pada berbondong-bondong ngambil tai itu dibawa pulang. Nah, akhirnya jadi bersih. Nah, akhirnya